Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita latihan membaca Al-Quran di juz 30 atau juz ammah. Di kesempatan ini kita telah sampai di surah Al-Buruj. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, surah Al-Buruj adalah termasuk surah-surah Makkiyah. Artinya diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pelajaran kali ini kita akan membaca sampai insyaallah di ayat 10 ya, agar kita bisa mengatur durasi dan juga agar pelajaran kita tidak cukup panjang sehingga gampang dicerna dan juga bisa difahami dengan baik oleh sahabat di rumah ya. Dan insyaallah untuk pelajaran selanjutnya dari ayat atau di surah Al-Buruj ini kita lanjutkan pada video berikutnya ya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa sebelum kita memulai pelajaran kita pada kesempatan hari ini, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita membacakan tadi ayat 1 sampai ayat 10, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dengan menjelaskan ya bagaimana cara membacanya dari setiap ayatnya ya insyaallah. Baik sobat mengaji, perhatikan dengan seksama, kita awali dari ayat 1. Was-samaa'i, perhatikan huruf wa langsung disambung masuk ke huruf sa yang berharokat tasdid ya. Was-samaa. Kemudian setelah itu kita langsung sambung huruf ma, kita panjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis
bacaan panjang 5 harokat. Yang ini ya. Was-samai. Kemudian dzatil. Huruf dza dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Dzatil. Kemudian huruf ti langsung sambung ke alif lam qamariyah. Yang ini ya. Kita sambung ke sini. Lalu kita baca lamnya ya. Dzatil buruj. Huruf ru perhatikan dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat ya. Karena di depan huruf ru terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian yaitu huruf J. Dan huruf J disukunkan atau dimatikan sehingga dibaca pantul atau disebut dibaca qalqalah ya, dipantulkan. Buruj, j ya. Was-samai dzatil buruj. Kemudian ayat kedua kita lanjut. Wal yaumil mau'ud. Perhatikan huruf wa langsung sambung ke alif lam qamariyah ini. Wal yaumil ya, kemudian huruf ya diayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun. Wal yaumil, kemudian huruf mi langsung sambung ke alif lam qamariyah yang ini. Wal yaumil mau, huruf ma diayun karena di depannya terdapat waw sukun. Mau'ud, huruf u dipanjangkan boleh 2, boleh 4 atau boleh 6 harokat ya. Karena di depan huruf u terdapat waw sukun atau waw mati sebelum huruf pemberhentian. Di sini huruf pemberhentiannya huruf di ya. Dan kita sukunkan huruf ujungnya. Dan karena dia sukun maka kita baca pantul atau kita qalqalahkan juga ya. Wal yaumil mau'ud. Ya, seperti itu ya, dipantulkan. Kemudian kita lanjut. Wa syahidiu. Perhatikan huruf sya dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa syahidi, kemudian tanwin in bertemu dengan waw bertasdid, maka kita hilangkan atau kita leburkan ke huruf waw, kita dengungkan dan kita tahan 2 harokat ya. Wa syahidi wa mash ya, hidi wa mashhud. Kemudian huruf hu yang ini dipanjangkan 5 harokat, boleh 2, boleh 4, boleh 6, mohon maaf, karena di depannya terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentiannya huruf din. Kita pantulkan atau kita qalqalahkan ya, karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita ya. Wa syahidin wa mashhud. Kemudian kita lanjut ayat keempat. Qutila ashabul. Huruf ha dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Qutila ashabul. Huruf bu langsung sambung ke alif lam qamariyah. Ya, kita langsung sambung ke sini. Qutila ashabul ukhdud. Kemudian huruf du dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat ya. Karena di depan huruf du terdapat waw sukun atau waw mati sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentiannya disukunkan atau dimatikan ya, huruf di ya, sehingga dibaca pantul atau diqalqalahkan. Qutila ashabul ukhdud. Kemudian kita lanjut ayat 5. An-nari. Huruf a langsung dimasukkan ke huruf na yang berharokat tasdid. Kita tahan dan kita tekan 2 harokat lalu, atau 2 atau 3 harokat begitu ya. Lalu kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. An-nari. Kemudian dzati. Huruf dza dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif di depannya. Dzatil ya. Kemudian huruf ti langsung disambung ke alif lam qamariyah ini ya.
dzatil waqud. Huruf ku ya dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat, karena di depannya terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentiannya huruf disukunkan atau dimatikan, sehingga kita baca pantul atau qalqalah ya, karena huruf di termasuk salah satu huruf pantul atau huruf qalqalah ya kalau disukunkan. An-nari dzatil waqud. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Idhum 'alaiha. Huruf la diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Idhum 'alaiha. Kemudian huruf ha dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Idhum 'alaiha qu'ud. Huruf u dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat, karena di depan huruf u terdapat waw sukun atau waw mati sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentiannya huruf dun kita sukunkan atau kita matikan sehingga dirubah menjadi bacaannya menjadi pantul atau kita qalqalahkan. Idhum 'alaiha qu'ud. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Wahum huruf tasdidnya atau penekanannya ini, tanda ini tidak dibaca karena kita tidak sambung dengan ayat sebelumnya ya. Jadi tidak perlu dianggap karena kita mulai dari kata pertama tanpa harus mempedulikan tasdidnya ya. Ini bisa dibaca tasdidnya kalau kita sambung dengan ayat sebelumnya sehingga menjadi berfungsi tanda tasdidnya kalau kita sambung ya. Maka kalau tidak disambung maka kita baca normal saja tanpa ada pengaruh dari tanda tasdid ini. Wahum ala. Kemudian huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Kemudian dipanjangkan pula karena alasan kedua karena ada alif bengkok atau alif maksurah di depannya. Wahum ala ma. Kemudian huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wahum ala ma yaf'aluna. Huruf lu dipanjangkan 2, boleh 2, boleh 4 ya. Ma yaf'aluna ini dibaca 2 harokat ya, mohon maaf karena bukan huruf berhenti. Wahum ala ma yaf'aluna. Ya, huruf lu dipanjangkan 2 harokat ya. Bil mu'minina. Huruf bi langsung sambung ke alif lam qamariyah. Bil mu. Huruf a harokat sukun. Bil mu'minina. Huruf ni dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Bil mu'minina. Kemudian syuhud. Kemudian huruf hu-nya dipanjangkan 2 harokat atau 2, 4 atau 6 harokat karena di depan huruf hu terdapat waw sukun atau waw mati sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentiannya huruf dun kita sukunkan atau kita matikan sehingga dibaca pantul ya. Bil mu'minina syuhud. Baik, kita lanjut ayat berikutnya. Wa ma naqamu. Huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa ma naqamu. Kemudian huruf mu-nya dipanjangkan 2 harokat juga karena di depannya terdapat waw sukun, sedangkan alifnya tidak dibaca atau tidak dianggap ya. Wa ma naqamu minhum illa. Huruf lam ditahan dan ditekan karena berharokat tasdid, lalu dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis panjang 5 harokat. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu. Huruf nun sukun bertemu dengan ya bertasdid, maka kita tahan dan kita tekan ya.
illa ay, ya. Kemudian kita leburkan huruf nun sukunnya masuk ke huruf ya yang bertasdid ini ya. Kita leburkan masuk ke sini tanpa kita baca lagi huruf nun sukunnya karena kita sudah meleburkan ke sini ya. Illa ayyu, ya. Illa ayyu, ya. Yu'minu, huruf a sukun, yu'minu. Kemudian huruf nu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun, sedangkan alifnya tidak dibaca atau tidak dianggap. Illa ayyuminu billahil, huruf B langsung sambung ke alif lam pada lafzul jalalah atau lafaz Allah, lalu dipanjangkan 2 harokat ya. Billahil, huruf hi langsung disambung ke alif lam qamariyah. Billahil azizil, huruf z dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Azizil hamid, huruf mi dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat karena di depan huruf mi terdapat ya sukun atau ya mati sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian yang huruf di disukunkan atau dimatikan sehingga kita pantulkan atau kita qalqalahkan. Billahil azizil hamid. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Alladzi, huruf a langsung sambung ke alif lam yang berharokat tasdid. Al, ya ini dibaca a ya. Alladzi, alladzi. Kemudian huruf dzi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Meskipun tidak terdapat titik di bawahnya 2, tapi ini dimaklumi bahwa di depannya terdapat ya sukun dengan diberikan tanda sukun ini ya. Alladzi lahu, kemudian huruf hu dipanjangkan 2 harokat karena berharokat u terbalik. Sedangkan u biasa yang begini ini 1 harokat. Kalau begini ini 2 harokat ya. Alladzi lahu mulkus, huruf ku langsung sambung ke alif lam syamsiyah yang ini yang berharokat tasdid. Lahu mulkus samawati, huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Begitu pula huruf waw dibaca 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Mulkus samawati wal ard, huruf wa langsung sambung ke alif lam qamariyah. Wal ard, ard, huruf do sukunnya, maka kita berhenti di sini karena ayatnya cukup panjang. Wal ard, ya, do-nya harus diperjelas ya. Wal ard. Kemudian kita lanjut. Wallahu, huruf wa langsung sambung ke alif lam di tasdid ini pada lafzul jalalah atau lafaz Allah. Wallahu, huruf lamnya dibaca dipanjangkan 2 harokat. Wallahu ala, huruf la dibaca panjang 2 harokat karena terdapat alif di depannya dan alif bengkok juga di depannya. Wallahu ala kulli, huruf lam ditahan dan ditekan. Kulli, kulli syai'in, huruf sya diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Syai'in, kemudian huruf tanwin in bertemu dengan sya maka didengungkan dan disamarkan. Syai'in syahid, huruf hi dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat karena di depan huruf hi terdapat ya sukun atau ya mati sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf dun kita sukunkan atau kita matikan sehingga dibaca pantul atau qalqalah. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Innal ladzina,
huruf na ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Innal, huruf na langsung sambung ke alif lam qamariyah ini. Innal ladzina, nah ini alladzi di depannya terdapat ya sukun ya ini. Innal ladzina, nah dipanjangkan 2 harokat ya. Innal ladzina fatanul, perhatikan fatanu, huruf nu langsung sambung ke alif lam qamariyah. Fatanul mu'minina, huruf a sukun. Mu'mini, huruf ni diayun sekali atau dipanjangkan 2 harokat karena terdapat ya sukun di depannya. Mu'minina, kemudian wal mu'minati, huruf wa langsung ke alif lam qamariyah. Wal mu'minati, huruf na dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Wal mu'minati thumma lam, huruf ma ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Thumma lam yatubu, huruf tu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Huruf bu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Thumma lam yatubu, kemudian alifnya tidak dibaca ya atau tidak dianggap. Yatubu falahum azabu, huruf dza dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif kecil terdapat alif ya. Azabu jahannama, huruf na ditahan dan ditekan karena berharokat tasdid. Ini huruf ja ya dan huruf ha. Jahannama walahum ya, walahum azabul, huruf dza dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Azabul, ya huruf bu langsung sambung ke alif lam qamariyah yang ini. Azabul hariqah, huruf ri dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat karena di depan huruf ri terdapat ya sukun atau ya mati sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf qi disukunkan atau dimatikan sehingga kita pantulkan atau kita kolkolahkan dalam membaca huruf qi yang di ujung. Hariqo, hariqo, ya seperti itu ya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita sampai di halaman atau di ayat 10 ini. Insyaallah kita lanjutkan pada video selanjutnya untuk ayat-ayat berikutnya ya, sampai di akhir insyaallah. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa setelah kita membacakan tadi atau kita mempelajari bersama bagaimana cara membaca surah Al-Buruj ini, telah kita jelaskan kata per kata. Sekarang kembali kita membaca atau mereview ulang bacaan kita sehingga sobat di rumah bisa mengikuti dengan seksama. Baik, sebagaimana biasa kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil
المؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, memberi kemudahan dan kelancaran serta memberkahi kita dengan Al-Qur'an, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita dan mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.